Al-Quran itu hadiah dari Allah, dikasihnya bukan ke orang pintar, tapi ke orang yang dekat sama Allah. Jadi biar hafalannya cepat, jadilah orang yang paling dekat sama Allah. Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah diterima di rumah dari duo Hafizah kembar, murid SMPT DHBS Atina dan Atini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menerima kami untuk kita ingin berbagi bagaimana tips, trik, suka dukanya ketika menghafal 30 juz Al-Quran bersama kembar Atina dan Atini, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya yang pertama, target untuk hafalan itu kalau yang dari sekolah berapa banyak? Kalau yang ditargetkan dari sekolah itu 3-5 halaman. 3-5 halaman ya. Dan dalam waktu perjalanan setoran ini bisa hafalan per harinya berapa banyak kalau kalian? Biasanya anak per hari itu bisa sampai 5 lembar. 5 lembar itu berarti 10 halaman ya. Untuk pada saat misalnya lagi kesulitan atau capek, apa yang paling bikin bangkit lagi semangatnya, motivasinya gitu? Tetap semangat dan bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Jadi tujuan utamanya itu membahagiakan kedua orang tua. Kalau ini? Kalau anak motivasinya yang pasti banyak banget, karena anak yang pengen ngasih mahkota kedua orang tuanya di surga, itu motivasi banget. Ya, insya Allah. Amin. Untuk ayah dan bunda dari kembar, ibu terutama, yang menjadi tantangan kalau misalnya mereka lagi kesulitan, kecapean, itu seperti apa juga supportnya dari orang tuanya itu untuk anak-anak? Supportnya saya cuma ngasih gambaran gini aja saya. Kamu menghafal itu sulit karena hadiahnya bukan hadiah biasa, karena hadiah yang nanti didapat itu surga, makanya agak sulit. Kalau hadiahnya biasa aja mungkin gampang menghafalnya. Jadi usahanya memang sebanding dengan hasilnya. Iya, seperti itu. Untuk Bapak, apa yang yang dirasakan nih ketika alhamdulillahnya yang si kembar juga menyusul ya, si kakak gitu, akhirnya lengkap nih bertiga bisa menjadi hafizah. Ya, yang pertama sih kami sangat bersyukur ya, senang ya, terus ya bahagia ya, karena memang pertama kita masukin anak ke DBS itu yang saya utama itu hafal Al-Quran. Jadi begitu anak saya itu hafal 30 juz, ya bangga sekali. Ada kebahagiaan tersendiri. Dan karena memang inginnya dulu itu ya jadi hafal Al-Quran, karena memang saya lihat kenapa saya masukin ke DBS, karena saya lihat
kondisi sekarang kan zaman sudah ini lah ya, sudah di luar sudah mulai, makanya sama situ harapannya itu tadi ya, agak banyak kita pupuk yang bagus, yang pertama Al-Quran. Makanya saya bilang sama anak-anak ini, saya bilang kamu nak tetap semangat, yang pertama. Terus yang kedua, coba kita belajar senang. Kalau kita senang apa yang kita kerjain, insya Allah kita gampang. Tapi kalau kita itu merasa terbebani, nggak senang, saya yakin apa yang kita lakukan agak berat. Tapi kalau kita itu senang, apa yang kita lakukan itu senang, ya insya Allah ya semuanya akan mudah. Karena saya sering kasih tahu sama anak-anak, ya pertama ya tetap semangat, jangan sampai kendor gitu. Terus yang kedua ya semangat, terus belajar bersabar. Karena memang saya bilang ya gak gampang, apa itu gak gampang, susah. Karena saya yakin kalau kalian gampang dalam menghafal Quran, insya Allah nanti apa ya mata pelajaran yang belakang insya Allah dikasih kemudahan. Makanya sebenarnya sama anak-anak ya coba, ya pertama harus kita senang dulu. Kalau senang kita menghafal, juga dikasih kemudahan. Untuk ini Bu, biasa kan usia mereka tuh ya ada naik turun semangat seperti itu. Kalau misalnya ada nggak dijanjikan gitu, kadang kan ada orang tua nih kalau udah dapat nanti ada kasih reward gitu, misalnya ada yang kadang-kadang tuh ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ada nggak trik kayak gitu supaya ada Ustazah? Ini kan anak-anak kan lagi menghafalnya di rumah, jadi kan pegang HP itu pasti itu, kecuali dia menghafalnya di asrama. Mungkin HP nggak dipegang sama sekali, malah lupa megang HP. Jadi saya kasih buat anak-anak seumpama dia bisa nyampe, kan target dari sekolah itu kan 3-5 saja. Saya target di rumah karena dia mampu, saya target 10 halaman baru dia boleh main HP. Oh iya. Jadi ada motivasi juga per hari ya Bu. Oke. Jadi seperti itu. Untuk cita-citanya sendiri nih, Katina sama Tini, saya mau jadi apa sih? Anak-anak menjadi Dokter. Awalnya anak pengennya jadi dokter. Dokter juga. Iya, insya Allah dokter Hafizah nanti yang ilmunya tuh berdasarkan apa yang di dalam Al-Quran ya. Ya itu yang paling utama. Mungkin untuk terakhir untuk ayah atau bunda, tadi sih sebenarnya mungkin sudah disinggung ya tentang kesannya, tapi lebih mendalam lagi mungkin apa yang dirasakan terutama pada saat proses hafalan, seperti apa bimbingan yang dilakukan oleh guru-guru perannya gitu terhadap Ananda, Tina, Naratini selama ini, atau ke kakak sebelumnya terkait SMP, ITD, HBS seperti itu, untuk sampai mengantarkan ke putri-putrinya ini semua sampai ke target Hafizah itu. Ada kesan dan pesannya terutama untuk sekolah kami seperti itu. Ya kami sih berharap ya, berdoa ya, dan SMP di HBS ya menjadi sekolah unggulan, ya sekolah yang sekolah idaman yang masyarakat Bontang terutama, dan sekolah yang bisa mencetak insan yang berakhlak Islami, terus yang smart. Karena ada sekarang itu kan banyak persaingan, makanya saya pesan-pesannya ya saya cukup bagus lah, jadi itu cukup bagus untuk masalah kurikulumnya juga saya cukup bagus ya. Harapan kami ya kedepannya jadi saya tetap sukses, tetap maju ya, itu tadi bisa mencetak insan yang harus Islam. Untuk
ini pada saat pandemi Bu, biasa kan yang biasa yang dirasakan ibu-ibu selama ini tuh terbebani gitu. Ada nggak yang ibu rasakan juga pada saat harus tiba-tiba semuanya di rumah gitu? Ada tips nggak untuk seperti apa sih kalau pas lagi belajar di rumah kan biasa tiba-tiba ada perasaan kaget gitu. Ternyata tuh ribet nggak Bu ngurus anak-anak gitu? Alhamdulillah Ustazah, kita ini kan memang jarang keluar Ustazah. Jadi pandemi ini di rumah aja, biasa aja. Cuman memang kadang keliling aja, kalau lagi suntuk-suntuk kita muter-muter, terus habis itu ya pulang lagi. Memang biasa di rumah saja. Jadi tidak terlalu ada perubahan yang dirasakan ya terhadap pandemi. Tapi insya Allah semoga nanti cepat selesai. Kita juga kepengen ngajar langsung nih karena belum pernah. Baru ini saya juga ketemu dengan kembar. Semoga kita bisa segera bertemu kembali di sekolah. Terima kasih Bapak, Ibu, Atina dan Atini. Semoga tetap semangat mempertahankan hafalannya gitu ya, bersama dengan kakaknya juga gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.